Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Antropologi Hukum yang pada kali ini diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Yayan Sopian SH MH MA. Supaya semuanya dapat mengerti, kami akan menjelaskan dulu apa sih antropologi hukum. Nah, antropologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan budayanya terkait hukum yang berlaku. Jadi, ilmu antropologi hukum ini akan memberikan kita jawaban terkait hukum yang berlaku di suatu daerah, mulai dari perikatan, pidana, ketatanegaraan, dan lain-lainnya. Nah, pada kali ini kami akan melakukan perjalanan penelitian tersebut dengan objek daerah Kanekes atau yang biasa kita kenal dengan Baduy. Masyarakat Baduy atau orang Kanekes adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai adat, yaitu Sunda di wilayah Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para ahli Belanda. Kemungkinan lainnya adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Masyarakat Baduy ini merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Populasi mereka sekitar 26.000 orang dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di desa Ciboleger. Pergantian pertama. Tunggu stop kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Indonesia terdiri dari berbagai budaya dan menghidupkannya adalah sebuah kewajiban. Berikut merupakan struktur pemerintahan suku Baduy. Pada masyarakat Baduy ini dikenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional dan sistem tradisional. Dalam sistem nasional, seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, setiap desa terdiri atas sejumlah kampung. Desa Kanekes ini dipimpin oleh kepala desa yang disebut jaro pemerintah. Seperti kepala desa atau lurah di desa lainnya, ia berada di bawah camat. Sedangkan secara adat tunduk pada pemimpin data Kanekes yang tertinggi yaitu Puun. Uniknya bahwa bila kepala desa lainnya dipilih oleh warga, tetapi untuk Kanekes ditunjuk oleh Puun. Baru kemudian diajukan kepada bupati melalui camat untuk dikukuhkan. Kedua sistem tersebut digabungkan atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pembenturan. Dari segi pemerintahan tradisional, masyarakat Baduy bercorak kesukuan yang disebut Kapuunan karena Puun merupakan pimpinan tertinggi. Puun di wilayah Baduy ini terdapat 3, yaitu Cikartawana, Cikesik, dan Cibeo. Puun-puun ini merupakan Tritunggal karena selain berkuasa di wilayahnya masing-masing, juga secara bersama-sama memegang kekuasaan pemerintah tradisional masyarakat Baduy. Walaupun merupakan satu kesatuan kekuatan, ketiga puun tersebut juga mempunyai wewenang dan tugas yang berlainan. Misalnya wewenang Kapuunan Cikesik menyangkut urusan keagamaan dan ketua pengadilan adat yang menentukan pelaksanaan upacara-upacara seperti Serentahun, Kawalu, dan Seba, dan memutuskan hukuman bagi pelanggar adat. Wewenang Kapuunan Cibeo menyangkut pelayanan kepada warga dan tamu ke kawasan Baduy, termasuk pada urusan administratur tertib wilayah.
pelintas batas, dan berhubungan dengan daerah luar. Sedangkan wewenang Kapuunan Cikartawana menyangkut urusan pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan, atau sebagai badan pelaksana langsung di lapangan yang memonitor permasalahan yang berhubungan dengan kawasan Baduy. Ya, jadi kita lagi di Baduy Kamekes ya. Ini sih kayaknya baru ini ya nih, baru awal banget Baduy, jadi masih agak-agak modern lah gitu. Nah, belum kayak dalam-dalam banget nih. Ambilin aja. Ini lagi ngapain, Man? Bentar sini. Gue capek-capek nanya bahasa Sunda, dijawab bahasa Indonesia. Kelembagaan ada. Lain eta nu milih jaro saha katurunan atau dipilih ku masyarakat? Keturunan. Keturunan. Lamun jaro kolot maot diganti ku jaro ku budakna gitu. Anu ka itu sebetulnya tidak terkait masalah umur. Kalau yang di sini tadi satu keturunan. Yang kedua memang dimanapun pasti ada batasnya gitu. Biarpun bukan pilihan tapi ada batasnya. Batasnya misalkan cuman hanya haknya dia. Misalkan 10 tahun. Ya sudah 10 tahun dia kan pasti ada ini lagi gitu ya. Ini gantian lagi gitu. Oh, gitu. Itu enggak faktor Tapi teu dipilih kos pemilu kada gitu. itu sistem penunjukan. Oh, ditunjuk. Hasil rembukan Musyawarahnya. Ini pasti lelaki yang ngomongin jarum. Rata-rata. Ayah pernah jaro awewe. Saya. Di Baduy mau. Tapi sebetulnya awewe jeung lalaki, soalnya kalau yang di sini jadi penjabat apapun yang kalau nggak suami istri nggak boleh. Berarti kan sama, harus sama. Harus misalkan laki yang punya istri. Kalau nggak punya istri kan tidak boleh. Kayak Bapak Jaro ya Ibu Jaro. Kudu. Berarti lamun duda mah teu meunang jadi jaronya. Menang. Atau bujangan teu meunang ya. Harus kelengkapan. Soalnya kalau menurut sejarah kami, Naon sababna? mata sebabna di jodoh-jodoh kawalan kita mau dijodohan. Waktu ngebentukan bumi jeung langit dua, ngebentukan siang dan malam, ngebentukan cewek dan cowok, ngebentukan surga jeung neraka. Ini contoh neraka di dunia ini seperti penjara gitu. Itu harus yang dipikirkan neraka, harus dipikirkan surga. Kenapa yang seperti itu? Sebetulnya jangan mau itu masuk penjara. Contoh itu neraka. Itu sampai sekarang kita tidak ada yang dijelaskan, ada yang salah, ada yang benar gitu. Betul. Tadi ada surga yang neraka itu neraka itu bukan menyiapkan orang Islam aja, menyiapkan apa saja. Itu menyiapkan yang orang salah. Itu sebagai neraka penjara itu. Oh, neraka di batinnya nanti itu berlaku manusia. Soalnya kalau saya sudah meninggal, kalau ada yang mati, itu nanti ratu malah hukum pemerintah mau nyiksa, itu bapak malah ngurus. Amal perbuatan yang mengurus. Itu Kalau yang baik amal perjalanan yang lagi hidup, Pak. pulang baik lagi. Nah, peribahasana tadi Ratu mau ngahukum, pemerintah mau nyiksa, itu mau ngurus, bapak mau ngarawan. Akhlak perbuatan orangmu dibelaan orang. Berjalan baik. Deh. Iya. Tadi barusan habis wawancara dengan Pak Jasro dari Bukan Pak Jaro emang namanya, emang sebutannya Jaro. Iya. Go. Sekarang lanjut kita ke camp. akan ke camp. Kita mau Kita makan. camp dulu, mau makan, baru nanti kita explore Baduy lagi. Mantul. Cakep.
Masyarakat Baduy secara umum terbagi atas 3 golongan, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Tangtu dan Panamping berada pada wilayah desa Kanekes, sedangkan Dangka terdapat di luar desa Kanekes. Tangtu menurut pengertian masyarakat Baduy dapat diartikan sebagai masyarakat pendahulu atau cikal bakal. Terdiri atas 3 kampung yaitu Cikesik atau disebut juga Tangtu Paragur, Cibeo atau disebut juga Tangtu Parahiang, dan Cikartawana atau disebut juga Tangtu Kujang. Ketiga tangtu tersebut dikenal pula dengan nama Baduy Dalam. Panamping berarti daerah pinggiran. Masyarakat yang tinggal di daerah Panamping masih terikat kepada tangtunya masing-masing. Mereka berkewajiban untuk melarang hoax atau menghadap atau melakukan atau mengikuti aktivitas sosial budaya dan religi kepada tangtunya. Wilayah Dangka ini adalah daerah yang berada di luar wilayah Kanekes, namun masih merupakan wilayah budaya dan keturunan Baduy. Kelompok asal keturunan orang Baduy mengelompokkan menurut asal keturunan Tangtu, yaitu keluarga luas yang tinggal dalam satu kampung. Ada 3 kelompok kekerabatan dalam kesatuan, yaitu Tangtu Cikesik, Tangtu Cikartawana, dan Tangtu Cibeo. Adapun hierarki kekerabatan itu sesuai dengan urutan dari yang paling tua ke yang paling muda, yaitu Cikesik, Cikartawana, dan Cibeo. Seluruh desa Kanekes terbagi dalam 2 wilayah penting, yaitu wilayah Tangtu atau sakral dan wilayah Panamping atau profan. Hal itu berpengaruh pada pembagian warga masyarakat Baduy dalam 2 paroh masyarakat, yaitu Tangtu dan Panamping, menentukan posisi masing-masing dalam rangka suatu kesatuan masyarakat. Peranan untuk saling mengendalikan dan mengawasi ditentukan oleh sistem pajaroan yang dibentuk serta dipimpin oleh Tangtu atau 3 puun. Puun mengangkat seorang jaro, yaitu tanggungan jaro 2 welas yang bertugas mengawasi para jaro, terutama para jaro di Panamping dan Dangka. Dalam pemerintahan Baduy, dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah pejabat dengan sebutan sendiri-sendiri. Orientasi setiap pemimpin kepada pemimpin tertinggi, yakni para puun. Mereka dianggap satu kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan mempunyai hubungan dengan karuhun. Dalam kesatuan puun tersebut, senioritas ditentukan berdasarkan alur kerabat bagi peranan tertentu dalam pelaksanaan adat dan keagamaan Sunda Wiwitan. Puun memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang sangat besar, sehingga para pemimpin yang ada di bawahnya dan warga masyarakat Baduy tunduk dan patuh kepadanya. Berdasarkan konsep itu, dalam menjalankan pemerintahannya, semua lingkup dan mekanisme kekuasaan tercakup dalam 3 tangtu dan 7 jaro. Dengan demikian, bagi orang Baduy seseorang pemimpin dalam pemerintahan seperti jaro, girang serat, tangkesan kokolotan, kokolot, dan baresan berasal dari keturunan para puun yang artinya satu sama lain terikat oleh garis kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting dalam pemerintahan Baduy terletak pada diferensiasi peran dan pembagian jabatan yang terpisahkan melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat yang erat. Perbedaan peran yang mendasar antara para pemimpin yang disebut puun dan yang disebut para jaro adalah pada tanggung jawab yang berurusan dengan aktivitasnya. Karena para puun berurusan dengan dunia gaib, sedangkan para jaro bertugas menyelesaikan persoalan duniawi. Atau dengan kata lain, para puun berhubungan dengan dunia sakral dan para jaro berhubungan dengan dunia profan. Oleh karena itu, para puun menerima tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan harmonisasi kehidupan sosial dan religius, sehingga kehidupan warga masyarakatnya dapat berlangsung dengan tertib. Dalam situasi seperti itu, warga masyarakat dituntut patuh memenuhi ketentuan pikukuh yang telah digariskan para karuhun. Pelanggaran terhadap pikukuh berarti telah siap menerima hukuman berupa pengusiran dari daerah Tangtu. Atau, bagi masyarakat Panamping, melanggar ketentuan itu berarti harus menanggung kewajiban bekerja di Huma Puun.
yang lamanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Dalam pemerintahan Baduy, dimulai dari lingkungan rumah, yakni seorang kepala keluarga inti mengatur kehidupan para anggota keluarganya, termasuk pengawasan sosial terhadap aturan adat. Urusan dan pengaturan yang dilakukannya ialah membina kehidupan keluarga intinya, berumah, hubungan dengan kaum kerabat, melakukan perhitungan untuk menentukan saat mulai menanam, bepergian, penyelenggaraan perkawinan, pengasuhan, pendidikan anak, dan turut serta dalam berbagai upacara. Pada tingkat kampung, ada beberapa jenis pemimpin. Di Dangka, terdapat seorang pemimpin adat dan agama yang disebut Jaro Dangka. Ia meneruskan dan mengawasi ketentuan karuhun yang disampaikan melalui puun, dan ia juga dapat berkumpul di tangtu dalam upacara keagamaan. Selain itu, Jaro Dangka diharuskan turut serta dalam upacara pembersihan tangtu dari dosa yang ditinggalkan oleh si pelanggar. Itu artinya, dalam pemerintahan Baduy ada 2 orang yang dituakan dalam kampung Panamping, namun berfungsi berbeda, yaitu pertama Kokolotan Lembur, yang menjadi pemimpin Pikukuh. Ia bertugas atas nama puun untuk mengawasi, mengatur, dan melaksanakan ketentuan puun. Kedua, Kokolot Lembur, yang kedudukannya sejajar dengan ketua rukun kampung dalam sistem pemerintahan formal. Pepatah Baduy mengatakan, gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, nu lain kudu dilainkan, nu ulah kudu diulahkan, nu enyak kudu dienyakan. Artinya, gunung tak boleh dihancurkan, lembah tak boleh dirusak, larangan tak boleh dilanggar, buyut tak boleh diubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Yang bukan harus ditiadakan, yang jangan harus dinafikan, dan yang benar harus dibenarkan.